Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sadayana. Mugia dipasihan segala berkah di acara podcast kali ini. Yang sehat semoga makin sehat, kemudian yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Untuk teman-teman dulur semua, tahu nggak sih ini acara apa? Ini merupakan acara Ip Makab Bisa Bincang Sat Sat, yang dimana ini adalah program untuk mengetahui teman-teman kita yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Saya di sini selaku host bernama Kais Agung Medudin dari jurusan MKS gitu ya. Kemudian di sini ada teman kita ya dari kader kita yang paling keren, pokoknya mah berprestasi, kemudian unggul dan menjadi duta baca Jawa Barat. Sebelumnya nih pengen kenalan dulu nih, siapa teteh ini? Halo Pengen Kakak tahu Is, ya. ya. Perkenalkan nama saya Alma Maisi. Ya. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Ilmu Politik, Ya. angkatan tahun 2019. Oke. Pengen tahu nih sebelumnya kan Teh Harum ini orang mana gitu, kan orang jauh ya. Maksudnya orang mana, orang kabupaten juga gitu, walaupun emang jaraknya sama kampus kan agak jauh ya. Iya. Saya lihat di Instagram, di WA juga kan ya, kayak yang sibuk gitu. Nah sebelumnya apakah Teh Harum ini ada kesibukan lain gitu? Atau gimana gitu hari ini? Oh, untuk hari ini, Iya, hari ini. untuk hari ini alhamdulillah ada beberapa kegiatan, Iya. seperti kegiatan untuk program beasiswa di salah satu organisasi lainnya juga. Iya. Terus ada beberapa kegiatan sosial Oke. dengan komunitas yang ada di Kota Bandung. Dan tadi menghadiri salah satu undangan dari wisuda. Kan sekarang ada acara wisuda ya hari ini di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Luar biasa banget ya. Dulur ini merupakan contoh bagi kita semua bahwasanya perempuan itu bisa menjadi sebuah acuan gitu ya buat kita semua. Kemudian Teh Arum gimana sih bisa bisa suka sama baca buku gitu sampai menjadi duta baca Jawa Barat gitu? Apa yang menjadi motivasi Teh Arum bisa menjadi duta baca? Gimana tuh awalnya? Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Kenapa sih, apa yang memotivasi diri Iya, saya supaya bisa menyukai buku-buku gitu kan? Yang pertama itu dimulai pada SD juga udah sering. Jadi SD tuh sama almarhum bapak sering dikasih buku. Jadi mau jajan buku, beli buku itu mau berapapun harganya gak jadi masalah gitu. Terus setiap ada penghargaan, almarhum bapak tuh suka ngasihnya buku gitu. Dari dulu tuh bapak tuh pengennya tuh saya tuh jadi penyanyi, sampai buku-bukunya tuh buku-buku lagu. Wow. Tapi suara saya dengan seadanya, jadi nggak kesampaian ke sana. Namun udah dari sana saya mengikuti berbagai olimpiade, perlombaan-perlombaan dari SMP. Terus SMA saya pernah jadi ketua umum UPT Perpustakaan di sekolah. Nah, di sanalah sering banget saya berkegiatan literasi dari sejak SMA. Terus ketika keluar pondok ke kampus, karena saya jurusan ilmu politik yang notabene istilahnya kita harus banyak menganalisa gitu. Namun analisa, dari hasil analisa apa dulu gitu, kita harus mengambil berbagai referensi yang ada gitu. Nah, dari bukulah semuanya itu ada gitu, yang istilahnya tidak ada hoax sama sekali, beda dengan media gitu kan, yang masih berbagai warna pendapatnya namun belum tentu sumbernya dari mana. Akan tetapi kalau dari buku itu udah terindeks lah, udah betul-betul sumbernya nyata dan berbagai pendapatnya pun memang sudah diakui gitu oleh kalangan umum. Keren. Kalau gini nih Teh Arum, kalau menghadapi sebuah hambatan, saya juga kan orang Indonesia ya, menghadapi orang-orang kalau yang sering baca buku tuh kutu buku gitu kan. Nah itu gimana sih cara ngatasin kayak gitu? Iya, gitu. Kalau Arum pribadi ya, kalau misalkan di kalangan ada sekalinya dapat circle yang memang teman-teman tuh gak sesuai dengan kita gitu. Lebih pertama bodo amat, dalam artian ya udah kita punya tujuan lain gitu, walaupun tujuan berbeda dengan mereka, omongan mereka, kita harus fokus pada tujuan kita dan hilangkan rintangan, itu adalah sebuah rintangan dan hilangkan aja gitu, tetap aja fokus pada diri kita, fokus pada pengembangan diri kita, toh apa yang kita jalani sekarang akan berbuah pada akhirnya kayak gitu. Nah kemudian saya tuh sekarang ya selalu melihat mahasiswa itu kayak kurang.
kan mahasiswa itu memiliki teknologi mahasiswa ya, kayak membaca, menulis, diskusi, kemudian penelitian. Nah, terkadang baru baca buku aja udah ngantuk gitu. Nah, Teh Arum ini buku apa aja sih yang Teh Arum itu sukai gitu dari awal? Apakah novel dulu kah yang menjadi awal baca buku itu? Apakah atau langsung kemana gitu? Ya, yang paling saya suka gitu. Emang dari kecil kan dikasihnya buku-buku cerita, Iya. tapi kalau untuk buku bacaan itu yang pertama Api Tauhid. Mm-mm. Karena novel yang berbalut dengan kisah-kisah fiksi Oh, seperti iya. itu Api Tauhid. Dan yang sekarang yang paling saya sukai Laut Bercerita. Tentunya pada tahu kan Laut Bercerita, di mana cerita laut di sana tuh bukan laut gitu, tapi ada salah seorang tokoh yang namanya Laut. Beliau merupakan salah satu aktivis pada tahun 90-an, Oke. di mana betul-betul merasakan kekejaman pada masa Orde Baru. Dan itu kayak saya kayak merasakan ada di sana gitu. Terbayang sekali kalau saya berada di posisi Laut yang sampai sekarang keluarganya belum tahu gitu Laut itu ada di mana gitu. Seperti itu. Oke, berarti kalau semisal kita pengen lebih menyukai, berarti kita boleh ya baca dulu yang fiksi, dongeng-dongeng gitu, baru ke yang lebih berpikir ya. Iya, betul. Oke. Nah, terus Teh Arum, kalau kita baca berita ya, kan tahu Indonesia itu secara indeks literasi itu ada di peringkat 71 dari 73 negara ya. Nah, bagaimana sih kalau kita cara untuk mengurangi rasa malas teman-teman kita buat baca gitu. Padahal kan membaca itu penting gitu untuk bagi kita di masa depan, bagi era kita milenial gitu kan. Nah, bagaimana sih gitu untuk menghadapi hal tersebut gitu? Baik, sebetulnya kalau dilihat dari APSI itu Indonesia berada di 61 dari 62 negara. Iya. Akan tetapi sebetulnya itu dilihat dari indeksnya tuh dari mana. Iya. Karena kalau kita melihat siapa yang kita telaah, dari mana responden yang kita hasilkan dari salah satu indeks tadi, tingkat indeks baca yang ada pada masyarakat Indonesia, menurut Akang itu bertolak belakang nggak dengan keadaan Indonesia? Iya, maksudnya iya sih, ada juga gitu, ada tolak belakangnya juga gitu. Nah, betul banget. Itu tidak, menurut saya itu tidak menjadikan acuan gitu akan hal tersebut, tapi itu jadikan motivasi juga. Oh, kita berada di tingkat segini dari literasi yang ada di tingkat dunia. Akan tetapi sebetulnya kita bisa melihat beberapa banyak orang-orang yang bisa menghasilkan karya-karyanya, penelitiannya itu melalui literasi baca buku tentunya. Nah, itu menjadi salah satu acuan dan rekomendasi penting bahwasanya banyak juga ahli-ahli yang berprestasi di dalam menulis, menghasilkan karya buku, dan berarti itu membacanya juga tentu sangat luar biasa gitu menelaahnya. Nah, khususnya nih di Kabupaten Bandung, kita berbicara Kabupaten Bandung yang pada tahun 2019 Kabupaten Bandung berada pada indeks 59,6%. Itu udah masuk ke dalam rata-rata cukup lah ya. Nah, sekarang udah naik nih ke 60,2%. Ini udah naik. Sebetulnya kenapa sih, betul gak sih naik gitu? Dari mana hasil tersebut gitu? Sedangkan perpustakaan Kabupaten Bandung sulit dijangkau dengan istilahnya tidak berada pada tengah daerah tertentu kayak gitu. Oh, emang Bandung itu Kabupaten Bandung punya perpustakaan gitu? Saya belum tahu gitu. Ini dari mana saja? Iya kan, saya orang Cileunyi gitu. Nah, kan tidak tahu kabupaten secara meluas gitu. Nah, pengen tahu di mana sih perpus itu? Perpustakaan Kabupaten Bandung yang dinamakan Dinas Arsip Keperpustakaan yang ada di Kabupaten Bandung itu berada di Pemda. Pemda Kabupaten Bandung itu Soreang. Jelas jauh ya dari Cileunyi ke Soreang itu bisa 1 jam gitu kan, 1 jam lebih. Nah, itulah salah satu indikator bahwasanya akses menuju ke perpustakaan di daerah kabupaten itu sangatlah minim gitu. Namun Kang Kais tahu gak bahwasanya Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten pustakawan terbanyak di Jawa Barat. Wow. Keren banget gak sih itu? Akan tetapi yang saya juga bingung. Nah, setara Kang Kais sebagai mahasiswa aja belum tahu gitu kan. Diskusi kabupaten seperti itu. Nah, apakah
mungkin kan Tarum sekarang udah jadi duta baca ya, mungkin udah kenal sama orang-orang yang tinggi nih gitu kan. Tahu nggak sih program dari pemerintah gitu buat merealisasikan sebuah program ke arah sini juga gitu, Bandung Timur. Soalnya saya melihat Bandung Timur itu aduh kayak nggak menyeluruh gitu kan, perpustakaan kan ada di sana, ada di daerah sana aja gitu kan ya. Nah mungkin Tarum tahu nggak sih program yang akan dilandingkan oleh pemerintah gitu bagi kabupaten gitu? Ya, dari Bunda Literasi itu sendiri, dari Pemda ini langsung ya, dari Pemda Kabupaten mengusungkan sebuah program yang bernama Motor Perpustakaan Keliling. Nah, Motor Perpustakaan Keliling itu menjadikan salah satu program yang dapat mengakses jangkauan yang sangat jauh dari perpustakaan daerah. Karena kita pun pasti ngerasain ketika kita udah jalan jauh cuman sebentar misalkan di perpustakaan atau ada hambatan lain, capek gitu kan, udah perjalanan gak mungkin udah perjalanan panjang tiba-tiba langsung baca buku gitu kan. Nah itu juga kan meminimalisir gitu kan. Ya, betul banget Kakak Is. Meminimalisir waktu gitu kan. Nah ada motor perpustakaan keliling ini supaya bisa lebih memudahkan aksesnya. Nah, nanti juga akan ada banyak kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, itu sebuah pelatihan-pelatihan yang digaungkan dari bahan bacaan yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya itu, insya Allah saya bersama Duta Baca Yang Putra tingkat Kabupaten Bandung dan akan mengadakan sebuah paguyuban Duta Baca yang ada di Kabupaten Bandung, serta bisa bekerja sama dengan Bunda Literasi tingkat kecamatan supaya Bunda Literasi tingkat kecamatan pun ikut berpartisipasi untuk menggelorakan gerakan semangat literasi yang ada di kecamatannya masing-masing. Dan salah satu bentuknya itu dengan adanya Bunda Literasi tingkat desa dan perpustakaan desa. Nah, selain itu di Kabupaten Bandung ternyata sudah tersebar 80 taman baca masyarakat. Iya 80. Udah tahu Kang Kais? Belum juga. Aku pun belum tahu nih. Ya Allah. Asli. Iya, siap Kang Kais. Nanti saya juga bakal sering buat cerita tahu gitu. Nah, bisa juga Kang Kais menjadi salah satu pelopor yang ada di kawasan Cileunyi untuk bisa menggaungkan gerakan semangat literasi seperti itu. Nah, mungkin lanjut ke arah Duta Baca ya. Mungkin dari teman-teman yang lain juga pengen gitu masuk Duta Baca Jawa Barat. Gimana sih tahap-tahapnya bisa jadi Duta Baca gitu, awalnya gimana, ikut apa dulu gitu kan, biar tahu juga gitu kan gimana nih. Oke, jujur ya saya pribadi juga insecure Kenapa? Dengan berbagai proses pendaftaran yang ada khususnya di tingkat kabupaten. Awal datang ke Dispusip saya nggak kenal siapa-siapa gitu. Dalam artian memang saya udah punya kartu Dispusip Jabar, terus Dispusip Kabupaten, Perpusnas, terus kartu perpustakaan anggota juga di UIN pastinya Kang Ista punya. Nah, gitu. Udah gitu saya daftar, ternyata udah ada yang daftar dari Duta Bahasa, sebelumnya Duta Bahasa Jawa Barat, sama mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan plus ketua himpunan ilmu perpustakaan. Dan saya dengan background ilmu politik, dengan hanya berkegiatan literasi tidak terlalu banyak gitu, dalam artian saya literasi saya dalam bidang sosial dan pendidikan, dalam artian lebih kepada kerelawanan, lalu volunteer, kegiatan-kegiatan yang ada pada masyarakat, dan itu pun tidak berbentuk program yang satu minggu harus ada program, tidak begitu. Saya sering dengan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Salah satunya saya pernah di Ambon tuh. Di Ambon ketika walaupun kegiatan pejuang muda dari Kementerian Sosial, saya mencoba untuk menggaungkan gerakan semangat literasi dengan warga-warga yang memang tidak tahu baca tulis sama sekali, karena akses ke sekolah pun mereka susah. Saya pun ya Allah itu saking jauhnya gitu, dari kota itu bisa sampai 3 jam. Kayak gitu. Itu dari sana saya mencoba. Nah awalnya udah ragu, teh ditelepon ya, teh ini mau jadi lomba. Kang Gisan kataku teh gak mau kataku teh gitu kan. Kenapa teh? Udah pada wah track recordnya mereka banyak gitu kan, beda dengan saya. Ternyata ada anak UPI yang itu jurusan bahasa Indonesia gitu, udah rilis jurnal sana sini, udah gitu. Bener-bener dari sana. Nah udah gitu namun saya mencoba dulu, karena setidaknya
dalam mencoba itu tidak ada penyesalan di Oke. akhirnya. Hasilnya bagaimana itu terserah Allah gitu yang menentukan, tawakal intinya kayak gitu. Ya udah dicoba, diwawancara. Nah, kita pemberkasan dulu, berupa dari esai mengenai kemarin bagaimana literasi bisa membudidayakan kontemporer yang ada di Jawa Barat. Seperti itu. Lalu udah esai, CV yang kayak gitu, kegiatan sampai nyanyi Mas Perpustakaan Nasional. Ya suara saya kan biasa-biasa aja ya, jadi udah insecure lah istilahnya gitu. Udah gitu diwawancara sama Bu Sekdis, Bu Sekdis, terus sama GPMB, gerakan penggeloraan membaca buku, terus sama Duta Baca Jawa Barat. Nah, alhamdulillah di sana wawancara saya ya udah istilahnya ketika begini rasanya diwawancara sama Sekdis tingkat diskusi, lalu sama Bapak salah satu GPMB dan Duta Baca Jawa Barat, ya udah hasilnya apapun, namun alhamdulillah qadarullah Allah memberikan nilai yang terbaik bagi saya dan rekan saya juga Ihsan, sehingga bisa lolos mewakili Kabupaten Bandung ke tingkat Jawa Barat. Nah, di tingkat Jawa Barat, kenapa kita langsung lolos menjadi Jawa Barat? Karena merupakan delegasi dari kabupaten dan kota. Nah, di tingkat Jawa Barat itu diseleksi apa lagi? Pemberkasan yang di kabupaten itu diseleksi lagi di Jawa Barat. Lalu video profil, pembuatan video, terus ada tantangan-tantangan dan ada wawancara. Namun yang saya sesali, wawancara kemarin itu hanya berada pada 2 menit. Kayak gitu. Itu yang memang bingung juga gitu, 2 menit dengan wawancara dengan harus banyak kata atau program yang diberikan kepada pewara seperti itu. Nah, kan Teh Arum ini melihat di media sosial ya. Teh Arum itu aktif di sini, kemudian di mana-mana lah gitu. Bagaimana cara membagi Teh Arum di organisasi, kemudian di volunteer juga kan, kemudian di akademis gitu. Bagaimana gitu. Sedangkan kan orang-orang berstigma bahwasanya orang yang macam itu akademisi banget gitu kan. Sok-sokan IPK besar lah gitu kan, pengen tujuan itu lulus gitu. Teh Arum ini bagaimana cara bisa mengatur setiap kegiatan gitu. Sedangkan saya lihat tuh Teh Arum sibuk terus gitu kan. Nah, gimana tuh? Memang setiap hari saya membuat list buat kegiatan esok hari. Akan tetapi list tersebut tidak sesuai gitu. Tidak sesuai dengan kegiatan yang udah kita list jam segini, misalkan ngerjain tugas, lalu jam segini pergi ke sini dan lain sebagainya. Tapi ketika dalam satu waktu prioritaskan yang memang lebih baik, yang lebih utama gitu. Dimana peran kita itu betul-betul harus berada di sana dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Namun jika misalkan berbentrokan, mana yang lebih prioritas lagi gitu supaya kegiatannya tetap berjalan dan beriringan satu sama lain kayak gitu. Nah, mungkin ini terakhir ya Teh Arum ya. Bagaimana sih tips and trick gitu buat kader-kader maktab biar dalam literasi itu menjadi lebih mudah dan juga menyenangkan gitu. Bagaimana sih tips and tricksnya gitu? Ya, awalnya itu sukai dulu, cintai dulu. Bener gak? Kalau kita suka ke orang pasti kita bakalan ngebet. Berarti boleh nih kita baca dulu novel cinta, boleh nggak? Boleh. Gak boleh. Jadi masalah. Sebetulnya apapun itu gak jadi masalah gitu. Yang penting kita suka akan hal itu. Itu awali dengan rasa suka. Terus niatkan betul-betul niatnya apa sih? Tapi yang harus itu niatkan memang untuk belajar, mendapatkan ilmu, dan supaya bisa dapat diimplementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, setelah itu barulah setelah kita memiliki niat langsung lakukan sedikit-sedikit dulu, mulai dari 15 menit sekali, lalu udah itu break dulu dengan kegiatan apa, baca lagi, buat target 1 minggu misalkan habis 1 buku, terus gabung dengan komunitas-komunitas yang ada di keliling kita supaya kita lebih mudah gitu termotivasi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kemudian ada nggak sih pesan atau harapan buat kita gitu kaum milenial dan juga kader maktab, bagaimana sih gitu yang harapan Teteh dan juga tujuan Teteh untuk kedepannya gimana gitu harapannya? Jadilah passion dirimu sendiri. Jangan pernah mencari bagaimana orang lain lebih baik dari kita, karena dirimu itu bisa menjadi yang terbaik dengan versi dirimu sendiri. Lalu harapannya
teruslah upgrade diri, teruslah mencari relasi sebanyak-banyaknya, berkontribusi tanpa batas, bukan hanya untuk diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain tentunya. Seperti itu. Baik. Terima kasih kepada Teh Arum telah mengikuti podcast ini dengan sangat luar biasa gitu ya. Saya juga terharu lah deg-degan saya Teteh, soalnya Teteh duta tuh. Ya Allah. Saya jarang baca gitu kan. Aduh. Nah, mungkin itu ya ada untuk apa? Dulur maaf. Mungkin sekian acara podcast bisa bincang satset gitu ya. Nanti mungkin next ada lagi tokoh-tokoh penting dari kader Hikmah sendiri atau dari yang lain juga akan kami undang di acara bincang satset. Maka bisa. Nah, mungkin sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.